Baju perang baca pres Ganjar Pranowo telah diumumkan ke publik dengan identitas kemeja bergaris hitam putih melambangkan makna ketegasan. Ganjar mengklaim sebagai pesan Presiden Joko Widodo. Untuk mengulasnya kita sudah bersama pemimpin redaksi MNC Trijaya Gaib Maruto Sigit. Selamat sore Bung Gaib. Selamat sore. Ya, ini apa tanggapan Anda mengenai yang tadi Anda lihat di layar, Pak Ganjar mengenakan baju garis-garis hitam putih? Kalau dulu kotak-kotak. Ya, dulu zaman Pak Jokowi Ahok ya. Ya. Sekarang garis-garis ya. Ya, garis-garis. Ya, mungkin ini untuk mencirikan sosok baca pres ya. Karena kan ini bagian dari kalau kita sebut tuh personal branding ya. Personal branding. Jadi ya. proses untuk menarik, membentuk, memelihara persepsi di masyarakat dengan aspek yang melekat pada seseorang. Ya. Itu bisa prestasi, bisa keahlian, termasuk juga nilai-nilai baru yang ingin ditubuhkan. Jadi baju ini cuma sekedar baju, tapi ada nilainya pasti dengan baju itu. Apa kira-kira nilai-nilai? Nah, kalau kemarin kita dengerin pidato Pak Ganjar di depan relawan di Senayan itu kan bilang bahwa baju itu ditujukan warnanya garis-garis hitam dan putih menggambarkan keberanian. Begitu kan? Ya. Yang ingin dibentuk tuh Pak Ganjar tuh punya keberanian dan tidak abu-abu. Jadi hitam putih aja, hitam benar ya benar, salah ya salah. Kira-kira itu yang ingin personal yang ingin dibangun oleh beliau. Ya, ya artinya ya, tidak. Ya. Jangan ngomong di belakang ya, di belakang tidak, tapi depannya ya. Atau juga sebaliknya. Ya, itu yang ingin dibangun. Okay. Walaupun Pak Ganjar sebenarnya udah ada brandingnya, rambutnya putih. Iya. Orang banyak senyum, cuman mungkin masih agak kurang. Tambah lagi mesti dikit. dipertegas kira-kira begitu Iya, ya. kira-kira kayak gitu. Nah, ini memang Pak Ganjar mengklaim bahwa ini sebenarnya dari Pak Jokowi ya. Desainnya begitu. Nah, menurut Anda gimana ini? Apa makna dibalik penyampaian hal tersebut? Ya, sekarang ini banyak orang ingin dekat dengan Pak Jokowi, udah pasti ya, sebagai presiden, karena kepuasan Pak Jokowi itu di masyarakat Indonesia kan hampir 80 bahkan 90%. Sehingga perlu ada persepsi bahwa capres ini dekat dengan presiden dan ini memang pilihan dari presiden. Sehingga warna garis-garis itu perlu ada pesan tuh bahwa ini dari Pak Jokowi. Jadi itu aja sih maknanya, bahwa memang beliaulah yang dipilih oleh Presiden Jokowi untuk meneruskan apa yang udah dia bangun selama 10 tahun. Kira-kira begitu. Oh, kira-kira begitu ya. Karena memang kalau kita lihat dari ada dua tokoh nih ya. Iya, ada dua tokoh nih pertarungan ini nanti yang sedang mencoba merebut pendukung Pak Jokowi. Ini makin seru lah. Makin seru. Perjalanan masih panjang. Iya, betul. Tapi terasa masih panjang tapi terasa dekat. Pasti akan ada move-move baru nih di rentang beberapa bulan hingga menuju ke pengumuman capres dan cawapres. Betul ya, harus ada muncul ide-ide baru lagi ya. Karena itu sepertinya harus selalu fresh, kalau apalagi targetnya kan memang di sini milenial banyak ya, dan Gen mungkin Z. Pak Ganjar udah mulai dengan baju hitam, putih, garis-garis untuk menegaskan positioning dia dalam mengambil keputusan atau beberapa hal. Tapi itu baru baju kan. Tinggal pembuktian aja, nilai-nilai itu dibangun atau tidak. Karena branding terbaik seseorang itu dari apa yang dia sudah kerjakan dan kebenaran yang melekat pada dirinya. Itu yang paling oke. Tapi untuk awalan bahwa baju ini memberikan satu branding baru pada dirinya, itu oke-oke aja. Cuman kedepannya dia harus membuktikan bahwa baju ini, nilai keberanian ini sudah akan akumulasi dalam aktivitas dia di kemudian hari, termasuk dalam campaign dan lain-lainnya. Nah, apakah itu kemudian akan berdampak kepada suara atau peningkatan elektabilitas begitu atau bagaimana? Bisa jadi. Apa yang diharapkan? Apakah ingin menyatukan atau apa menurut Anda? Mungkin ingin mengulang kesuksesan baju kotak-kotak ya. Waktu dulu ya, walaupun skupnya itu skup DKI, tapi pemilihan garis lurus dengan warna itu ingin menunjukkan identitas baru. Bukan politik identitas ya, tapi identitas baru, bahwa setiap melihat baju garis-garis, itu Ganjar. Bahwa itu keberanian, bahwa itu tidak hitam putih.
Tidak hitam putih, tidak abu-abu. Tidak abu-abu. Jelas dan tegas. Mungkin itu yang ingin dibangun. Tinggal ke depannya itu teraktualisasikan nggak dalam aktivitas sehari-hari dan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Ganjar di waktu yang sebelumnya. Jadi branding terbaik itu adalah dengan kebenaran aja gitu. Jadi ini mungkin tidak serta-merta langsung menaikkan elektabilitas ataupun apa, tidak serta. Cuma itu penting untuk supaya orang aware aja, awareness-nya ya. Iya. Jadi yang dibangun seperti itu. Jadi tidak cukup rambutnya putih nih, dia harus kasih yang lainnya. Gitu. Tapi ini udah cukup lah untuk dalam kepribadian pakaian itu udah cukup. Jadi kalau kebanyakan ntar jadi gumuh juga. Cukup udah. Tinggal nanti ke depannya apa yang akan dibangun, prestasi, kemampuan, nilai-nilai yang akan dibangun. Gitu. Ya, benar. Nah, kalau dulu kan, kalau kita compare sedikit dengan Pak Jokowi Ahok dulu, itu kemudian jadi seperti baju yang trending gitu ya. Di mana-mana semua orang pakai, ya kan. Lalu bahkan itu untuk mencari dana. Pernah kan ya? Itu untuk cari dana, mendukung mereka membeli ini supaya mereka bisa berkampanye begitu. Jadi benar. Melibatkan masyarakat dalam hal pemilu ini ya, dalam hal mendukung Pak Jokowi dan Ahok. Nah, apakah ini juga nanti akan arahnya ke sana ya kalau kayak gitu? Mungkin akan arah ke sana, mungkin, tapi ada perbaikan karena dulu itu akhirnya khawatirnya ada pembelahan kan jadinya kan. Tapi mudah-mudahan ini kan dari beberapa kali kesempatan yang saya sempat datang langsung, Pak Ganjar tuh selalu bilang kita tidak boleh lagi mengulangi pembelahan seperti dulu, yang kemarin. Bahwa 2 atau 3 calon ini adalah semuanya sahabat. Yang kita bangun adalah pemilu yang damai dan masyarakat bisa memilih dengan cara yang baik. Jadi tidak ada lagi tuh serangan segala macam. Itu yang setiap kali ketemu dengan kita, itu selalu itu yang di paling depan. Termasuk kemarin ketemu dengan Apexi ya. Dia memulai dengan itu dulu. Mudah-mudahan dengan baju garis ini itu menegaskan keberanian dia untuk bilang bahwa Pilpres ke depan ini harus lebih teduh, lebih damai, lebih adem. Mudah-mudahan begitu ya harapan kita. Ya, gitu. Semoga ya tidak terjadi polarisasi juga seperti yang dulu ya. Dan saya rasa kalau dilihat dari kemarin komentar di yang Apexi itu, semua hampir rata-rata maunya mengatakan bahwa pemilu ini harus damai, semuanya harus dalam keadaan. Fansnya, pendukungnya juga harus ngikutin. Kalau pemimpinnya aja udah pengen damai, ya masa pendukungnya enggak? Gitu. Karena begitulah. Kan kita capek juga. Habis Pilpres selesai, semua mendukung presiden yang terpilih. Jangan diterusin sampai 10 tahun, capek kita, kasihan juga masyarakat. Betul. Habis waktu kitanya buat ngurusin cebong kampret seperti zaman dulu. Pada itu ya. Mudah-mudahan nggak ada nama-nama lain. Nanti kita bisa disomasi sama hewan-hewan itu. Betul. Ya memang bahkan waktu itu sampai ada suami istri yang bercerai. Bukan, pisah rumah. Ada kakak yang keluar dari grup, nggak mau sapaan, Lebaran, Natal segala macem, jadi musuhan, malah nggak bagus. Nggak bagus, nah itu bukan kita banget seharusnya ya. Bukan Indonesia banget. Bukan Indonesia banget seharusnya itu. Baik, lalu bila berkaitan dengan media begitu ya, apalagi khususnya media seperti yang sekarang juga dipimpin oleh Bung Gaib, itu apa manfaat atau bagaimana cara bisa mengkampanyekan seseorang dengan branding seperti itu gitu? Ya, kalau efektifnya gitu. Kalau radio itu kan suara, kan kita nggak menampilkan gambar kan? Gambar ada juga sih di sosial media kita, cuman kita lebih menampilkan suara. Nah, karakter radio itu dia punya emosional yang tinggi, karena orang dengerin radio itu nggak bisa sembarangan. Dia memang pengen dengerin radio untuk mendapatkan pesan. Jadi kekuatannya itu beda nih antara TV, radio, online, sosial media. Kalau di radio itu adalah pesan yang kuat yang sampai di pikiran dia. Karena kalau capres ini menghadiri acara pelantikan, menghadiri acara itu nggak akan mengubah apa-apa. Tapi pesan itu, pesan terobosan baru, inovasi baru yang disampaikan, narasinya itu akan nyampe di kepala dia. Gitu. Jadi kalau mau promosi di radio jangan meresmikan ini, itu adanya di TV aja, karena ada gambarnya kan. Ada gambar. Tapi kalau di radio narasi yang bagus saja, terobosan, inovasi
yang bisa dia lakukan. Misalkan untuk mengatasi utang, mengatasi pengangguran, saya akan melakukan ini, Nah, itu lebih real. Lebih real ya. Lebih real, itu lebih jelas. Jadi buat para baca pres silakan masuk ke radio. Asik, itu dia. Berarti tapi kalau urusannya soal baju ini mungkin agak sulit disampaikan di situ, tapi lebih kepada bahwa bisa, tapi kita harus sebutkan semangatnya gitu, ya. Atau kita bisa bilang misalkan nanti Ganjar Pranowo yang menggunakan baju garis hitam putih, atau Prabowo yang menggunakan baju seperti Soekarno, atau Anies yang menggunakan baju koko. Kita sebutin ininya. Tinggal nilai-nilai juga kita cantumkan di situ. Kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Kalau kita membaca apa yang disampaikan juga oleh Mas Ganjar, bahwa ini juga dari Pak Jokowi misalnya begitu. Apa memang maknanya hanya itu saja? Atau mungkin karena Pak Jokowi ini suka bicaranya simbol ya? Jadi apakah itu seperti tegak lurus dengan Jokowi kah? Atau seperti apa? Ini yang sering kali kita juga mungkin suka lihat ya, dan melihat meneruskan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya begitu. Artinya yang lurus begitu. Ya, persepsi bisa macam-macam sih ya. Bisa macam-macam. Bisa macam-macam tergantung dari bagaimana masyarakat publik menilai bahwa hitam putih ini garis lurus diberikan oleh Pak Jokowi untuk digunakan oleh Ganjar Pranowo dengan tujuan keberanian, tidak abu-abu, atau tegak lurus dengan Jokowi, tegak lurus dengan konstitusi, atau tegak lurus dengan hukum, kan bisa jadi. Ini kan lagi rame nih di kejaksaan nih. Jadi terusin aja apa yang udah dikerjakan. Memeriksa ini, memeriksa itu, bisa jadi begitu juga. Cuman kita nggak. Cuman penilaian saya, pemberian Pak Ganjar menyebutkan bahwa ini lewat kertas itu kan berarti personal banget kan. Lewat kertas itu personal loh. Pak Ganjar pakai baju hitam putih ya. Secara tulisan beliau kan. Itu menunjukkan hubungan personal yang dekat antara Jokowi dan Ganjar Pranowo. Lebih ke itu sih kalau saya ngelihatnya. Oke. Baik, kalau gitu ya silahkan juga mungkin pemirsa nanti boleh menerjemahkan bebas saja gitu. Tapi paling tidak ya itu yang mereka sudah sepakati atau mungkin yang ingin dilakukan pada masa kampanye ini. Baik, sekali lagi terima kasih Bung Gaib, pemimpin redaksi dari MNC Trijaya sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore.